Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Kali ini saya lagi ada di Lodoyo ya, tepatnya itu di alun-alun, di mana alun-alun ini adalah tempat sejarah Gong Ki Prada ya. Kebetulan di sini di belakang saya ini ada tempat penyimpanan Gong Ki Prada ya. Jadi setiap bulan Mulut itu ada yang namanya pemandian gong, dan tepat di depan saya ini ada tempat untuk pemandian gongnya di atas. Jadi untuk lebih lanjutnya lagi nanti ada di bagian akhir video ini. Stay tune terus di video kami, ikuti terus perjalanan Alpati Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada malam hari ini selesai tadi kita jalan-jalan melihat situasi budaya atau sejarah yang ada di Kecamatan Sutojayan atau yang bisa disebut Lodoyo. Kita mengutip sedikit sejarah daripada tempat tersebut. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi suatu pengalaman dan wawasan kita semua. Yang mana tadi kita sudah mengecek area atau pendopo di Lodoyo. Kita melihat ada suatu penyimpanan pusaka Gong Kiai Prada, yang mana sejarah Gong Kiai Prada itu pada zaman dahulunya ada seorang prabu yang kena hukuman daripada kerajaan, sehingga sang prabu diberikan tugas untuk membabat hutan yang ada di Lodoyo, yang mana hutan tersebut sangat angker dan sangat berbahaya. Dan pada saat itu sang prabu pun berhasil dan mengajak istri dan pengawalnya atau pengikutnya
untuk membabat hutan Lodoyo. Setelah membabat hutan Lodoyo, akhirnya sang Prabu itu ingin mencari suatu ketenangan di dalam dirinya. Akhirnya sang pengikutnya pun dititipkan kepada salah seorang wanita, dititipkan pengikutnya itu untuk ditinggal suatu tirakat, atau bahasa Jawanya itu semedi atau tapa. Ketika sang Prabu mau bertapa, sang Prabu menitip kepada pengikutnya, pas di tanggal 12 Robiul Awal atau di bulan Mulud, gong tersebut diminta dimandikan atau disucikan dengan air dan kembang setaman. Akhirnya ditinggallah bertirakat atau bertapa. Pengikutnya ini rindu dengan sang Prabu, karena sang Prabu ini tidak kembali lagi, entah kemana itu menghilangnya. Akhirnya si pengikut mencari ke hutan, rindu ingin bertemu sang Prabu. Ternyata pengikutnya kesasar atau tersesat. Ketika tersesat di dalam hutan itu, akhirnya kebingungan mau kemana lagi melangkah. Akhirnya si pengikut sang Prabu itu memukul gong sampai 7 kali. Ternyata gong tersebut ketika dipukul 7 kali ada keanehan atau ada keajaiban. Yang datang itu bukan dari golongan manusia, ternyata dari segerombolan macan-macan besar atau harimau-harimau yang besar. Ketika abdi dalam itu dijaga oleh harimau tersebut, ternyata harimau tidak memangsanya tapi malah menjaga. Itulah kesimpulan daripada sejarah gong Kiai Prada, yang mana gong Kiai Prada ini awalnya itu gong bicak atau gong yang artinya itu gong harimau. Karena setiap di bulan Mulud banyak dari luar daerah Kabupaten Blitar banyak yang berdatangan ingin mengalap berkah dengan cipratan air gong tersebut, yang katanya konon bisa menyembuhkan penyakit dan bisa menenangkan ketentraman di dalam kehidupan. Mungkin itu saja sejarah sedikit yang bisa saya ceritakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Adapun ada yang salah ataupun yang kurang, saya minta diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya belum mengetahui lebih luasnya. Ini baru konon dan ceritanya. Mungkin itu saja, dan jangan lupa untuk para lover Ali dukung terus channel Al-Fatih dan tonton terus, pantengin di YouTube-nya agar kami Al-Fatih bisa menembus jam tayang sampai 4000, yang mana ketika nanti di dalam YouTube atau konten-konten video yang kami buat ini bisa menghasilkan itu uangnya untuk pembangunan pondok pesantren Al-Fatih, yang mana insya Allah bulan Mulud besok kita akan sudah mulai pembangunan. Nanti ketika kita sudah bisa ada pemasukan dari konten-konten YouTube, hasil dari situ kita buat pembangunan ke pesantren. Makanya berbuat baik itu tidak harus mengeluarkan uang, tidak harus sholat puasa banyak, kebaikan itu luas, ibadah itu luas. Menyingkirkan duri dari jalan aja udah termasuk ibadah, senyum udah termasuk ibadah, makanya banyak. Apalagi lebih-lebih ketika kita mau berjuang dan membantu orang yang sedang berjuang di jalan Allah untuk mendirikan pendidikan, sarana untuk pengetahuan agama yang lebih luas. Mari bantu subscribe, tonton, like,
komen, dan share. Jangan lupa ditonton terus biar sampai tembus 4000 jam tayang. Salam 3 jari. Al-Fatih sukses. Besok kita akan ke pantai sambil melihat keindahan panorama alam yang ada di Blitar. Dengan keindahan suasana alam lautnya. Air yang begitu jernih dan yang mantep. Oke, sampai berjumpa lagi. Ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.